melanjutkan perjalanan Jack Hanma melawan Hanayama setelah selesai melawan Pickle di kemarin hari. Di awal cerita, Jack kembali ke apartemennya sambil memperhatikan bekas luka dari pertarungannya dengan Pickle. Dia menyadari bahwa kali ini ia harus mengkonsumsi lebih banyak dosis asam amino serta obat-obatan dari biasanya. Nah, obat-obatan itu bekerja dengan baik sehingga luka-lukanya benar sembuh semua. Jack lalu memutuskan untuk keluar berjalan di kota. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, merasa siap kapanpun Hanayama ingin bertarung dengannya. Saat berjalan, tubuh Jack sangat besar, langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jack bergumam bahwa ia bahkan siap bertarung malam ini juga. Tiba-tiba seorang pria berpakaian rapi dengan setelan profesional mendekatinya. Dia menanyakan apakah Jack sudah merasa lebih baik. Lalu dia pun memperkenalkan diri sebagai Kizaki, bawahan dari wakil ketua kelompok Hanayama. Kizaki bertanya apakah Jack sudah benar-benar pulih dari cederanya. Jack pun langsung to the point menyatakan bahwa dia sudah siap karena dia sudah tahu tujuan pertemuan ini. Kizaki senang mendengar hal itu, lalu mengajak Jack masuk ke dalam mobilnya. Dia cukup terkejut karena Jack langsung masuk tanpa ragu. Kizaki memuji tekad kuat Jack dan mengatakan bahwa sifat tegas seperti itu jarang dimiliki orang lain. Nah, akhirnya mobil yang mereka tumpangi berhenti setelah sampai tujuan. Di sana Jack dan Hanayama berdiri berhadapan dan sudah siap untuk bertarung. Hanayama meminta maaf karena tiba-tiba mengundang Jack. Tapi Jack bilang tidak perlu khawatir, justru dia berterima kasih karena selama ini dia merasa sangat bosan. Hanayama kemudian berkata, begitu mereka mulai bertarung, mereka hanya punya waktu sekitar 5-10 menit sebelum polisi datang. Jack pun menjawab, itu lebih dari cukup karena saat itu aku berhasil melukaimu dengan fatal. Kemudian Jack tiba-tiba menerjang ke arah Hanayama dan bersiap untuk menyerang. Tapi seketika itu juga ia menerima pukulan keras tepat di wajahnya yang membuatnya terpental dan jatuh menghantam tanah. Namun Jack cepat bangkit kembali seolah pukulan itu tidak berarti apa-apa. Hanayama lalu menatap tangannya. Dia pun menyadari ada luka di kepala yang tadi ia gunakan untuk memukul Jack. Melihat darah itu, Kizaki mengaku ini adalah pertama kalinya ia melihat bosnya berdarah. Kemudian Jack memanggil Hanayama sambil mengejeknya dengan mengatakan kalau ada sesuatu di lengannya. Dia kemudian menunjuk ke giginya, memperjelas bahwa ia menggigit Hanayama dan menegaskan kalau dirinya baik-baik saja meski terkena pukulan barusan. Hanayama tidak menjawab, ia hanya kembali memasang kuda-kuda bertarungnya. Jack memperhatikan sikap bertarung Hanayama. Dia tahu kalau Hanayama mengabaikan pertahanan dan selalu menyerang habis-habisan. Jack tersenyum kecil lalu berkata bahwa gaya bertarung Hanayama bahkan tidak bisa disebut sebagai seni bela diri. Menurut Jack, itu hanyalah sekedar adu kekuatan untuk melihat siapa yang punya tenaga paling besar. Namun Jack juga senang, justru itulah yang membuatnya menjadi sebuah pertarungan sesungguhnya. Kemudian Hanayama mulai mengayunkan sebuah pukulan legendarisnya. Tak lama kemudian, Jack menerima hantaman penuh dari pukulan Hanayama. Tubuhnya terhempas jauh dan terguling ke tanah. Namun kali ini serangan itu tidak menyebabkan luka serius. Jack hanya tergeletak sebentar di lantai, membuat para penonton bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Di sana Hanayama tidak terburu-buru. Ia sabar menunggu Jack bangkit kembali, dan saat duduk di tanah, Jack membuka mulutnya memperlihatkan kerusakan pada giginya. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas giginya sudah bengkok semua. Jack dengan santai hanya menggunakan ibu jarinya untuk mengembalikan gigi itu ke posisi semula. Hal ini membuat Kizaki terimpresi sampai ia memuji tekad Jack. Kemudian Hanayama menatap gigi titanium milik Jack. Jack dengan santai berkata, saatnya menggigit. Lalu Hanayama kembali mengambil kuda-kuda, bersiap untuk menghadapi apapun yang sudah Jack rencanakan. Dalam pikirannya, Jack teringat bahwa tidak ada pertarungan yang berjalan tanpa teknik bertahan. Namun Hanayama sama sekali tidak memiliki sikap prinsip itu. Jack memperhatikan postur Hanayama dan menyadari bahwa Hanayama sengaja membuka dirinya tanpa berniat untuk bertahan. Saat itu juga Jack mengerti Hanayama tidak hanya ingin untuk menguji kekuatan, ia ingin membuktikan siapa yang punya tubuh lebih kuat. Nah, tanpa ragu Jack langsung melayangkan pukulan cepat ke wajah Hanayama, menunjukkan ketidaksetujuannya pada cara Hanayama bertarung. Jack kemudian menyusul dengan sebuah uppercut tajam yang semakin menegaskan rasa muaknya pada gaya bertarung Hanayama sebelum akhirnya menghantamkan pukulan keras ke dadanya.
Nah, setelah itu Jack mencengkeram lengan Hanayama dan bersiap untuk melemparnya. Dengan gerakan penuh tenaga, Jack melempar Hanayama dan menyatakan bahwa idealisme lawannya itu tidak masuk akal. Hanayama pun terjatuh menghantam aspal dengan kepalanya lebih dahulu dan sempat tak berdaya. Namun, Hanayama tiba-tiba bangkit dan duduk kembali. Kemudian Jack merendahkan tubuhnya lalu melingkarkan lengannya di pinggang Hanayama. Dengan tenang ia menyatakan niatnya untuk mulai menggunakan teknik. Nah, tak lama kemudian Jack menggunakan tekniknya itu dengan kekuatan yang sangat begitu besar sehingga hentakannya itu membuat keseimbangannya sedikit goyah. Namun ia cepat kembali tenang dan langsung mengunci Hanayama dengan melilitkan tangannya kuat-kuat di tubuh lawannya. Saat menahan Hanayama, Jack membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi titanium miliknya lalu berkata bahwa ini adalah teknik terbarunya. Ia pun menggigit keras otot pisau Hanayama. Nah, di posisi itu keduanya sempat terdiam tanpa bergerak. Sementara Jack terus merobek otot lawannya itu membuat para penonton terkejut. Namun tiba-tiba terdengar suara bergema dari seluruh blok kota. Dan itu adalah Jack Hanma yang pipinya kini tergenggam cengkraman kuat milik Hanayama. Hanayama menatap Jack dengan senang, sementara Jack berteriak kesakitan. Sampai akhirnya dengan kekuatan mengerikan, Hanayama merobek pipi Jack hingga terlepas lalu menjatuhkan potongan daging itu ke tanah. Hanayama kemudian bertanya apakah Jack ingin menyerah seolah memberikannya jalan keluar. Namun tiba-tiba Jack justru membalasnya dengan sebuah tendangan. Kali ini Hanayama menghindar dan langsung membalasnya dengan pukulan kuat. Jack pun roboh ke tanah, sementara Hanayama berdiri menjulang di atasnya. Ia kembali bertanya apakah Jack akhirnya siap menyerah. Hanayama lalu mendekat menantang Jack dengan tatapan tajam. Nah, ketika kepala polisi datang bersamaan para petugasnya, salah satu dari mereka menyarankan agar perkelahian itu segera dihentikan. Tapi sang ketua menolak dan mengatakan kalau pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Nah, kembali ke pertarungan, Jack pun melilitkan kakinya ke kaki Hanayama, menguncinya dengan erat, lalu menggigit keras kaki Hanayama. Gigitan buas itu merobek dagingnya. Tetapi Hanayama sama sekali tidak bergeming. Dengan tenang ia menurunkan tangannya, mencengkram kaki Jack lalu menekannya dengan kekuatan monster. Cengkraman mematikan itu membuat Jack merasa sakit yang luar biasa, sehingga teriakan itu memaksa dirinya melepaskan gigitan dengan brutal. Namun tanpa usaha berarti, Hanayama merobek sepotong daging dari kaki Jack lalu membuangnya begitu saja seolah hanya sampah di pinggir arena. Kisaki pun terkejut dan menyadari apa yang baru saja ia lihat. Kekuatan genggaman yang mampu melintir koin kini digunakan pada daging manusia. Jack berteriak, tubuhnya bergetar hebat menahan rasa sakit yang menyiksa. Hanayama tetap berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi seolah menyatakan kalau pertarungan sudah berakhir. Tapi di luar dugaan, Jack kembali bangkit, wajahnya penuh amarah dan ia berteriak bahwa ia melihat sesuatu yang sangat jelas. Kata-katanya membuat Hanayama dan para penonton bingung apa yang sebenarnya Jack lihat. Jack menjelaskan satu-satunya cara untuk mengalahkan Hanayama dengan menjaga jarak serangan. Jack kembali mengambil kuda-kuda sementara Hanayama menatapnya. Lalu Jack menyerang, sebuah jab cepat menghantam wajah Hanayama, disusul dengan tendangan kuat yang membuat tubuh Hanayama terlempar jauh ke belakang. Ia jatuh ke tanah, merasa agak pusing akibat pukulan itu. Tapi sepertinya serangan tersebut tidak terlalu mempengaruhinya karena ia hanya menghembuskan nafas dari mulutnya. Lalu Hanayama pun duduk berusaha memulihkan posisi. Namun Jack tidak memberinya kesempatan untuk berdiri. Jack melayangkan tendangan tepat ke wajahnya. Tapi Hanayama bereaksi cepat menahan tendangan itu dengan tinjunya. Dentuman keras itu dari benturan itu bergema sepanjang jalan, membuat para penonton bertanya-tanya apakah ada tulang yang patah. Namun yang terlihat hanya luka gores dari kepala Hanayama. Jack berkomentar bahwa suara benturan itu terdengar aneh, tapi ia menekankan bahwa kakinya dan tinju Hanayama sama sekali tidak rusak. Ia pun mengakui bahwa tinju Hanayama benar-benar keras. Di antara para penonton, para petugas pun sempat berniat turun tangan, tapi langsung dicegah oleh sang ketua. Para anak buahnya masih bingung dan ragu-ragu. Sementara pertempuran terus berlanjut. Jack tiba-tiba maju dan melancarkan pukulan keras ke wajah Hanayama membuatnya tepar. Nah, memanfaatkan momen itu, Jack segera mengunci leher Hanayama dengan lengannya, menyeretnya ke dalam cekikan sebelum menjatuhkannya ke tanah. Lalu Jack menggigit leher Hanayama dengan brutal. Darah pun menyembur saat gigitan itu semakin dalam.
Tetapi Hanayama sangat tenang, sama sekali tidak terguncang. Dengan santai ia meraih lengan Jack dan memutarnya dengan kekuatan mengerikan. Daging dari lengan Jack ketika sobek karena tekanan itu memaksa Jack melepaskan cekikan sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Dari pinggir arena, Kizaki langsung mengenali teknik Hanayama. Gerakan itu dikenal sebagai nama perasaan handuk. Ia kemudian mengingat kembali pengalamannya saat SMP ketika temannya Yoshida pernah memperagakan sebuah teknik padanya. Yoshida memegang lengan Kizaki dengan kedua tangannya lalu memutarnya seperti memeras handuk. Nah, untuk pertama kalinya Kizaki merasa sakit yang sangat luar biasa. Kizaki lalu teringat pada momen ketika Hanayama pernah mengambil sebuah ban dan dengan tangannya sendiri merobek ban itu. Kembali ke pertarungan, Hanayama lalu menendang rahang Jack dengan keras. Kepala Jack terpental ke belakang akibat hantaman itu dan Hanayama langsung maju untuk menyerang serangan lanjutan. Kali ini dia menghantam perut Jack dengan tendangan brutal. Kepala polisi yang menyaksikan pertarungan itu sampai terkejut dengan kekuatannya. Meski tendangan itu tidak memiliki teknik seorang ahli bela diri, benturan keras di perut itu membuat Jack muntah. Tapi Hanayama tidak berhenti. Ia melanjutkan serangannya dengan pukulan telak ke wajah Jack, membuat muntahan itu terhambur dan mengenai para penonton. Hanayama menutup kombinasi serangannya dengan membanting kepala Jack ke tanah dengan paksa. Nah, tiba-tiba seorang polisi yang berdiri di samping kepala polisi itu merasa sudah cukup, lalu langsung maju bersama untuk menghentikan pertarungan. Tapi para polisi kaget karena mendapati Hanayama pingsan dengan posisi berdiri. Sementara itu Jack kemudian berdiri, lalu ada salah satu polisi bertanya untuk hasil pertarungan ini. Jack pun menjawab, sudah sangat jelas hasilnya. Aku masih berdiri, sedangkan Hanayama sudah pingsan. Jack kemudian meminta untuk mengurus Hanayama dan kemudian tubuh Hanayama langsung dibawa ambulan. Dan inilah pertarungan antara Jack Hanma melawan Hanayama. Gimana menurut kalian soal pertarungan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kalau kalian mau lebih banyak konten Baki Hanma, pasti saya buat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you di next video. Bye bye.